Halo, kelas 1 kelompok pencapir, apa kabar nih? Gimana Baik. kabarnya? Baik ya, kelas 1 ya. Iya. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya seru banget nih. Kita hari ini dress code-nya hitam, bukan berarti berkabung, tapi hitam karena kita rasanya hitam. solid gitu ya. Iwan Solid. warnanya memberikan warna terhadap ini. Iwan hari ini cukup colorful karena bajunya ada iya, ada aksen-aksen dan juga headsetnya juga hijau. Ya. Oh iya. Colorful Go black. green. Iya. Kalau Raki ada tumbuhannya yang go green. Jadi namanya kita semua tuh sama botol-botol di belakangnya tuh. Itu colorful, ya colorful. Gitu. Jadi kita kalau sekarang di suasananya lagi mendung atau cerah ya? Panas kalau panas ya. Oke, nice. Di sini juga mendung tapi tetap barokah. Mendung barokah. Yang penting barokah ya. Yang penting barokah. Oke. Wah, asik banget ya. Senang sekali ketemu lagi dengan kelas Sabtu ya. Dan kita ketika melakukan sebuah perencanaan untuk topik tahun pada episode ini gitu banyak diskusi mengenai organisasi. Ya, mengenai organisasi baik ketika waktu kuliah, organisasi atau tempat kerja. Ya, dan mungkin ada aktivis organisasi, ada orang-orang di tempat kerja seperti kayak gimana, dan itu kebetulan bersinggungan juga nyambung dengan gue kemarin baru ini ada mata kuliah yang baru gue ambil nih, satu ini mengenai knowledge, intinya sih mengenai knowledge gitu ya. Kenapa, Wan? Enggak, berat banget ya. Belajar mengenai ilmu gitu. Yeah. Kita mempelajari ilmu itu sendiri. Iya. Itu kayak dalam sekali gitu ya. Itu pasti banyak unsur-unsur filosofis. Betul, pemaknaan di balik ilmu itu sendiri. Jadi gue hanya ada 2 mata kuliah sebenarnya yang muncul, knowledge ya mengenai knowledge management, satu lagi mengenai organization. Oke. Jadi satu orang mengenai organization. Jadi Noris benar banget kata Iwan tadi ngobrol mengenai epistemologi ya. Jadi knowledge pembelajaran mengenai ilmu gitu. Jadi knowledge itu gimana sih ya di transfernya, ada knowledge yang memang eksplisit atau bisa ada ditulis di manual, ada yang tacit, ada yang ada di dalam diri kita aja gitu. Jadi kita belajar mengenai filosofi itunya gitu ya. Jadi luar biasa. Menarik. Dan ada satu ya yang cukup menarik juga di dalam paling menarik menurut gua di minggu ini paling menarik ya, itu adalah sebuah mata kuliah yang dibahas oleh salah seorang profesor yang mendirikan, kayaknya dia salah satu pendiri dari program gue gitu. Gitu. Wow. Jadi program gue itu mungkin udah 10 tahunan kali ya, sisi program ini 10 atau lebih sih. Program gue namanya Managing People Knowledge and Change. Nah orangnya adalah Mats Alfesson ya. Seperti nama orang Swedia pada umumnya ada son-sonnya gitu. Sama orang Tegal juga. Iya. Ngerti orason ya. Gitu. Nah, Mats Alfesson itu banyak banyak bikin buku. Dia banyak membuat analisis dan kritisi mengenai organisasi ya, banyak. Nah, salah satu yang cukup provoking ini adalah kelas pertamanya dia. Ya, nah gue akan tunjukkan ininya kali ya, judul ini mudah-mudahan kelihatan. Mukanya, kirain fotonya. Nah, ini ada salah satu bukunya dia nih, Stupidity Paradox. Ya, dan dia cerita mengenai the power and pitfalls of functional stupidity at work. Jadi di sini menarik banget, dia dia memberikan sebuah pandangan. Ya, dia memberikan sebuah pandangan mengenai orang itu seringkali ya, orang dan organisasi. Jadi dia membukanya dengan ketika orang baru masuk itu ketika orang
misalnya di rumah atau kehidupan sehari-harinya seperti kayak gimana, ketika masuk ke tempat kerja dia tuh jadi stupid gitu katanya. Ya, ini menurut konsep dan mazhabnya ya, ini perlu dikritisi ya, ini perlu dia. Gimana? Orang masuk kerja jadi stupid gitu, Bin. Ya. Jadi ketika orang di luar, lu punya pemikiran, you have thinking, you have lu mempertanyakan banyak hal, lu berdiskusi, lu mengkritisi gitu. Ya. Ketika masuk ke tempat kerja, seringkali hal tersebut tidak terjadi gitu. Jadi lu nggak criticize di tempat kerja, lu lebih go with the flow di tempat kerja, lu iya aja gitu ya dari tempat kerja di dalam konteksnya itu. Dan itu banyak yang akhirnya jadi bukan hanya individunya tersebut tapi juga organisasinya gitu. Karena ini banyak area ya, tapi yang terjadi itu jadi critical thinking untuk questioning a lot of things itu banyak tidak terjadi di organisasi gitu atau di company gitu untuk banyak hal. Jadi misalnya untuk ways of working-nya, cara kerjanya, terus udah gitu mungkin mempertanyakan kayak integrity gitu, untuk mempertanyakan mendiskusikan hal-hal yang mungkin sebenarnya kritikal, cuman kita biarin aja sih, ini udah biasanya kayak gini di sini gitu. Kenapa seperti kayak gini? Ya emang dari dulu kayak gini kita ngerjainnya, kayak gitu-gitu tuh suka ada tuh di organisasi gitu. Jadi kenapa ini kita lakukannya seperti kayak gini? Karena sebelumnya kita melakukannya seperti ini, atau kita udah pernah melakukannya dengan seperti ini. Kenapa nggak kayak gini atau apa segala macam gitu. Ya itu yang dianalisis, yang di capture oleh si salah satu buku ini. Ya ini ada ada sedikit partnya ya dari sini. Ini awal take away-nya dia bilang many companies hire smart people to do dumb things gitu. Jadi di dalam tuh sebenarnya kita tuh hire orang-orang keren, tapi di dalamnya mungkin organisasinya nggak mengenable mereka untuk bisa banyak melakukan banyak hal gitu ya. Jadi mungkin ini aturannya seperti kayak gini, atau ini arahan dari atas harusnya seperti kayak gini gitu. Jadi lu ikut aja jalannya seperti kayak gini gitu. Nah itu jadi membuat dia bercerita bahwa ini adalah dumb things gitu. Terus dia cerita beberapa stupid actions. Nanti kita mungkin bisa bahas ya, ini seperti kayak gimana. Ya, stupid actions work out temporarily, terus udah gitu big trouble in the long run. Terus udah gitu sering organisasi itu discourage clear and careful thinking. Jadi karena mereka melihat itu seperti subversif ya. Itu di organisasi aja subversif ya. Seperti Lord Rangga dong, subversif. Nah itu. Ya, leads to conflict and uncertainty, karena tentunya kalau critical thinking atau orang mungkin nggak setuju atau apa kan jadinya banyak nih kayak gini-gini kan. Konflik ya. Banyak discussion, banyak apa. Ya bukan hanya discussion, mungkin jadinya tension gitu. Gitu. Terus many organization encourage employee stability, jadi beberapa area kadang minta untuk critical, tapi di beberapa area juga di limit gitu, karena kita pengen sesuai berjalan dengan bagaimana perusahaan itu pengennya seperti kayak gimana gitu ya. Jadi nah ini gue belum Garden Fire itu belum ini ya. Functional stupidity actually offers numerous benefit ya. Jadi ada benefitnya kalau functional stupidity itu. Jadi harmony, jadi nggak banyak ribut di company itu. Ya, karena dia udah jalan apa segala macam. Reduction in internal tension and friction. Karena kalau misalnya banyak yang kritis itu mungkin jadi bakal kayak gini nih, banyak tension and friction gitu. Nah ini nanti ini ada penjelasannya leadership, stupidity apa segala macam di sini. Ada structure, ada imitation, branding, culture induce gitu. Nah itu yang dibahas. Nah mungkin ada pandangan dulu nggak dari teman-teman nih mengenai pandangan dia ya, bahwa di organization itu suka ada nih memang kecenderungan bahwa orang itu jadinya
di bukan di discourage ya, di encourage untuk nggak terlalu kritis jadinya. Gimana menurut pandangan itu para pengamat sosial ini? Para pengamat sosial lu ya mungkin dari sini aja dari ya. Tadi micingin mata entah ngebaca atau lagi ngeliatin sesuatu nih. Atau misalnya wah nggak setuju saya nih. Saya nggak setuju nih ya. Tapi ini beneran ekstrim sih, beneran ekstrim. Ekstrim. Karena menurut gue bener ekstrim ya, dan memang si dosen gue ini memang cenderung mengambil yang ini, makanya dia juga membuat judul buku kayaknya clickbait ya ini. Gitu. Jadi orang tuh ini. Tapi silakan ini, lu ada pandangan dulu nggak mengenai ini? Kalau tempat kerja itu gimana sih, emang suka atau nggak ada kayak gitu? Kalau menurut gue sih, sosial konstruk kita itu kita tuh siapa memang kita sebagai orang, baik itu dalam suatu organisasi, mulai dari rumah tangga, kantor, keluarga, pertemanan, itu pasti emang menginjus conformity sih, yang akan mereduce si tensions-nya itu. Maksudnya kecenderungan orang itu ingin adapt ataupun sama dengan orang lain lah, biar nggak terlalu aneh kan, ataupun biar terlihat bahwa pemikiran dia ataupun sifat dia nggak terlalu outliers dibandingin sama orang lain. Betul. Mungkin itu bakalan mereduce kayak real karakteristik dari orang masing-masing orang itu. Tapi menurut gue balik lagi bahwa selama ini kita itu hidup seperti itu sih. Kayak misalkan mulai kita masuk TK itu, kita mulai misalnya anaknya agak aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Terus akhirnya kita benar menyesuaikan dengan kritik dari masyarakat. Tapi walaupun sebetulnya mungkin kelakuan kita sebetulnya kalau misalkan dibiarin ataupun di nurture secara baik, mungkin ada satu trait yang baik juga ya bagus, yang bisa lebih keren, bagus. Demikian juga dengan kita misalkan masuk ke kantor, apalagi di kantor itu udah kayak organisasi yang sangat terstruktur, di mana ada values yang harus diikutin gitu ya. Ya sebetulnya tiap company pasti memang ingin punya values karena udah punya drive setting-nya sendiri, biar gimana caranya mereka bisa ngejarin ke organisasinya itu kan. Gue pernah di satu organisasi dengan slogannya Let's Get It Done. Itu kan berarti itu udah mencoba menyamaratakan bahwa apapun yang lo kerjain, apapun pendapat lo yang mungkin berseberangan dengan orang lain, bisa jadi nggak penting, tapi yang kita pengenin adalah gimana kerjanya bisa selesai. Betul juga nih. Karena ini menarik juga ya, kayak Taiwan, orang memang secara manusia, secara umumnya memang ternyata ada research-nya tuh, cenderung untuk mengikuti banyakan gitu. Jadi ada research apalah, gue lupa. Jadi kemarin sih di ceritanya ada research di Amerika kalau nggak salah, orang tuh lu harus, jadi dikasih itu, lu harus memberikan electric shock ke orang lain gitu. Nah, 60% atau 40% apa itu mau memberikan electric shock, karena semuanya the rest of the itu melakukan itu gitu. Jadi lu kadang-kadang suka lihat juga ada di YouTube, ada, gue sempat lihat ada satu YouTube ya. Jadi lagi ngantri dokter nih. Dokter, semua orang di situ begitu masuk kayak senam dulu gitu. Begitu masuk senam dulu, begitu masuk senam dulu. Ini research aja ya. Orang itu begitu masuk, kok senam dulu semua. Gak ada gunanya, tapi dia ikut senam juga. Jadi akhirnya, padahal dia cuma gini-gini, padahal nggak tahu gunanya apa, bentuknya seperti gimana. Jadi ya udah ikut aja orang, karena semua orang pada melakukan itu. Terus juga itu ada dia sama sekali nggak questioning kenapa harus senam. Lu kenapa senam gitu, nggak gitu, tapi senam aja udah ikut aja. Ya udah ikut aja gitu. Nah, jadi memang ada kecenderungan juga seperti kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika gua sempat tanya nih, Pak, kenapa Pak suka ada nih Mister buahnya Mister patung Mister Nah, jadi ketika gue nanya, Mister, ini apa namanya,
kenapa sih suka ada unwillingness untuk orang untuk nanya seperti kayak gitu? Ya beda banyak gitu ya. Jadi karena culture gitu, karena ya kayak tadi dia ceritanya yang kayak tadi. Jadi research memang orang banyak yang memberikan banyak yang memang kecenderungannya untuk ngikutin. Nah, ada teman gue, anak psikologi, dia japri ke gue. Dia bilang ada juga elemen of capability dari orangnya. Jadi, tidak semua orang itu punya capability untuk thinking outside of the box. Gitu ya. Ada juga nih. Jadi, dia memberikan sebuah angle dari psikologi. Jadi, bahwa nggak semua orang nih bisa punya advanced critical thinking di mana lu tuh mau nanya gitu ya. Itu jadi punya dia sih bilang mungkin ada IQ, ada kayak IQ-nya juga untuk dia tuh bisa mempertanyakan itu. Dan si teman gue ini nanya juga ke si dosen, gimana kalau bahasa inability? Dia bilang tentunya itu ada, cuman dia nggak pengen bahas ke situ gitu. Dia pengen bahasnya ke mungkin lebih ke social structure atau si organisasinya gitu. Jadi karena akhirnya gue ada ngobrol terpisah sedikit lah sama dia tuh, bahwa tentunya juga startup culture ya, budaya misalnya budaya negara di situ secara geografis, secara organisasi itu banyak yang mempengaruhi apakah seseorang itu pengen untuk apa ya, criticism ya, mengkritik atau memberikan pendapat itu banyak yang melihat itu sebuah area yang unfavorable ya, jadi nggak terlalu di encourage lah gitu ya. Kayak Iwan tadi cerita mungkin lu kok gitu aneh padahal mungkin dia hanya memberikan sebuah refleksi diri yang berbeda atau mempertanyakan sesuatu yang gimana gitu kan gitu. Ya gue aja sendiri merasakan sih kalau misalnya gue sebagai anak mungkin ya misalnya SD SMP gitu, kadang-kadang kan suka ada yang nanya sedikit yang nggak penting gitu, ngapain sih nanya-nanya kayak gitu, atau misalnya buat apa nanya gitu kan gitu. Jadi itu dan berbeda, punya pandangan berbeda tuh kayaknya susah dapat temen misalnya ketika SMA misalnya gitu. Jadinya it's not build dengan sendirinya. So itu salah satu diskusinya kemarin. Kenapa kan? Sebelum kelupaan, yang tadi masalah capability, bahwa tidak semua orang punya capacity atau capability untuk misalkan berpikir secara kritis. Gue jadi kepikiran bahwa gimana pun manusia itu adalah makhluk organik gitu ya. Dan di semua makhluk organik itu ada embedded organizational hierarchy. Kayak yang paling ekstrim ada di insect lah, di serangga gitu. Lu kan kalau misalkan serangga, semut ataupun lebah gitu, ada hierarkinya ya. Ada ratu lebah. Ada ratu lebah, ada pekerja, ada workers gitu ya, ada yang tukang ngurus bayi segala macam gitu ya. Dimana semua orang itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing gitu ya. Terus gue jadi baru kepikiran juga bahwa tanggal 9 kemarin Matrix Resurrection tuh keluar. Oh. Film. Ya, tapi bahwa di situ dibilang ini nih emang rada ngawang-ngawang sih, bahwa leaders itu adalah proses dari evolusi yang akan dilahirkan secara natural gitu. Bahwa seorang leaders itu nggak cuman dibuild, tapi sebetulnya kalau the true leader itu kadang-kadang itu emang bagian dari proses evolusi ya, secara keseluruhan gitu. Jadi makanya balik lagi ke masalah capability, emang mungkin gue jadi kepikiran bahwa secara capability dari masing-masing, tidak semua orang itu mungkin punya capacity untuk melakukan critical thinking atau untuk menjadi leaders. Kayak gue diri pribadi misalkan, dibandingkan dengan Raki yang punya harisma leader yang sangat luar biasa gitu ya. Enggak, maksudnya itu ada sesuatu yang ya gue akuin bahwa itu adalah sesuatu hal yang terjadi gitu. Nggak semua orang itu jadi leaders, nggak semua orang itu. Betul. Ya, semua orang punya fungsinya masing-masing. Gue rasa mungkin ada hal-hal seperti itu juga. Hal seperti itu juga ya, menarik juga, betul. Mungkin juga. Karena kalau semuanya kritis ya juga mungkin apakah baik juga mungkin gitu ya.
Ya, karena kan ternyata orang tuh punya pandangan sendiri-sendiri juga ya ternyata. Iya, betul. Nah, gue berpendapat sedikit. Gue sepakat sih ya, ada faktor budaya tuh gue sepakat. Cuman yang gue kurang suka itu adalah kalau kita selalu menyalahkan budaya. Nah, itu juga menurut gue nggak pas. Kita tuh di Indonesia selalu menyalahkan bahwa kita dulu dijajah, kita punya budaya masing-masing, apa daerah yang inferior gitu ya, dan segala macam. Menurut gue enggak juga gitu. Jadi kalau lo mau ngelihat semua pasti ada positif negatifnya gitu ya. Jadi kalau lo ngelihat, oh kita dulu karena kita dulu dijajah makanya kita enggak gini. Oh tapi jangan lupa kita juga dulu merdeka loh, bukan masalah dijajah aja. Ya, merdeka kenapa sih? Karena kita punya critical thinking gitu kan, bukan karena dikasih sama orang lain gitu kan. Artinya kenapa kita harus selalu bicara kita punya budaya dijajah gitu ya, atau budaya inferior, tapi kita tidak pernah berpikir kebalikannya gitu, bahwa enggak, kita tuh harusnya punya critical thinking karena kita bisa merdeka gitu. Jadi something wrong yang harus kita perbaiki gitu ya, bukan dengan wajar lah budaya kita begini. Itu menurut gue enggak, gue nggak mau menyalahkan ke budaya gitu. Nah ini mungkin narasi yang perlu dibangun nih Ki ya. Gue jarang mendengar narasi ini. Gue jarang mendengar narasi bahwa kita adalah justru negara yang kritis. Kenapa? Karena our founding people gitu ya, gitu. Our founding father and mothers ya, misalnya ya, itu adalah yang justru men-challenge. Lu kenapa? Kan lu ada ya apa namanya? Ada di waktu itu zaman dulu tuh salah satu kritisnya dari gue lupa Bung Karno atau apa ya, dia cerita ada perayaan kemerdekaan Belanda apa tuh di Indonesia gitu, terus dikritisi sama Bung Karno atau Bung Hatta pada saat itu bilang bahwa, atau siapalah gue ya, pokoknya orang founding fathers juga, dia bilang bahwa lu gimana sih merayakan ini di negara yang lu lagi kolonialisasi gitu, gitu lu gimana gitu. Ada gue ingat banget kata-katanya tuh als ik een Nederlander was apa gitu ya. Jadi intinya saya coba kalau saya adalah seorang Belanda gitu ya. Jadi benar banget sih, maksud gue itu, menurut gue itu narasi yang perlu lebih banyak dibuild oleh kita. Gitu. Justru kita mungkin bangsa yang kritis gitu. Kita bangsa yang kritis gitu. Kita bisa melewati semua ini sampai detik ini karena kita punya critical thinking gitu, bukan karena enggak. Dan dari itu terjadi dari zaman dulu kemerdekaan sampai pergantian rezim yang otoriter, itu karena kita punya critical thinking menurut gua. Nah, problemnya gitu ya, gua agak sepakat sama stupidity paradox, agak sepakat. Jadi somehow menurut gua pada saat kita memasuki suatu institusi yang formal, pekerjaan, pendidikan, militer, maka ada hierarki yang menurut gua cara menerjemahkannya mungkin tidak 100% tepat. Hierarchical structure gitu ya, lo manut atasan gitu kan, itu kan feodalis sekali ya gitu, feodalis sekali, lo nggak boleh ngelawan atasan dan segala macam. Yang menurut gue sih nggak menurut gue somehow mungkin di seluruh dunia ya gitu, karena kita berhadapan antara orang yang butuh dengan orang yang mau bayar gitu kan sebenarnya. Ini betul, ini adalah ini governance konflik lah sebenarnya gitu. Ini teori keagenan gitu. Ini ada yang mau bayar. Asik juga. Maksudnya gimana Ki? Keagenan, teori keagenan ini apa? Iya, karena lu butuh gue sang punya uang misalkan, gue butuh orang untuk membantu gue mengerjakan gitu, so gue membayar orang kan gitu untuk mengerjakan apa yang gue kalau gue sendiri lakukan maka tidak akan cukup tenaga gitu untuk melakukan, kan itu ya cara berpikirnya orang yang membayar. Dan yang mau dibayar dia pasti melakukan kegiatan untuk bisa tadi memperoleh upah gitu. Objektifnya dia adalah memperoleh upah. Jadi memang dibilang stupidity paradox karena memang ya pada saat lo gue beri upah ya lo lakukan apa yang gue minta. Kan idenya begitu ya. Idenya begitu. Tapi yang kita nggak boleh lupa bahwa perusahaan itu berdiri untuk berkembang. Ya kan? Perusahaan itu berdiri buat berkembang. Nah, berkembang itu menurut gua lo butuh the whole component of the company gitu. Nggak cuman
yang di level atas, nggak cuma level tengah atau level bawah. Sehingga memang pada saat orang bekerja menerima upah, ya berpikirnya bagaimana harusnya ya, menurut gua idealnya, harusnya berpikirnya bagaimana membuat perusahaan ini berkembang. Jadi bukan what's the best for the organization ya? Yes, gitu. Kan menurut gua itulah cikal bakal kenapa critical thinking. Let's say kita persimpel ya, kita persimpel. Gue punya uang misalkan, uang cukup banyak. Gue meng-hire Ebin sebagai eksekutif untuk bisa ngelola perusahaan gue. Pertanyaannya adalah, apakah gue meng-hire lo untuk bisa melakukan tugas yang gue suruh, atau untuk bisa terus mengembangkan perusahaan ini pada saat tadi ada pemegang saham atau pemilik modal meng-hire ke si eksekutif. Tentu bukan untuk ngelola tuh uang. Kalau ngelola tuh uang dan tidak hilang kan masukin aja ke bank, lo dapat gaji tiap bulan gitu ya. Atau lo investasiin atau segala macam gitu, lo dapat uang. Tapi kan bukan itu poinnya. Dia kan mau si eksekutif ini untuk ngembangin usahanya, gitu. Untuk objektif apapun lah, mau bicara uang, objektifnya mau bicara growth, memberikan dampak apa dan segala macam. Ya kan, gitu. Jadi kontrak pertamanya antara si pemegang uang dengan si eksekutif yang menjalankan itu bukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan loh. Ya kan? Justru yang diharapkan adalah ayo lo kembangin. Dan untuk mengembangkan usaha menurut gua, lo butuh yang namanya critical thinking dong. Gitu. Lo harus bisa berpikir, lo punya kemampuan analisis, lo punya kemampuan kritis gitu untuk bisa ngembangin. Dan setelah itu baru lo bicara ke bawahnya kan. Gimana sih orang yang tadi dikasih uang tadi ini, kan direktur sebenarnya orang yang dikasih uang aja. Atau orang yang dikasih aset untuk lo kelola gitu. Dia ke bawahnya dia meng-hire untuk bantu gua ngembangin perusahaan ini gitu. Bukan bantu gua untuk ngerjain tugas yang gua kasih ya gitu. Nah itu kan menurut gua ya besarnya ya, gua bicara besarnya dulu ya. Nanti interpretasinya pasti akan beda-beda. Nah, jadi menurut gua ide besarnya seperti itu. Sehingga kita harus bisa pisahin juga kalau menurut gua ada dua hal. Critical thinking sama memberikan kritik. Itu dua hal yang berbeda menurut gue. Bukan berarti kalau menurut gue, critical thinking itu bukan berarti lu memberikan kritik terus-menerus loh. Ya kan, gitu. Critical thinking itu kan artinya lu bisa mengerjakan pekerjaan lo, dengan berpikir outside the box gitu ya, dengan berpikir kritis, dengan berpikir lebih dalam gitu, lebih luas, lebih segala macam gitu. Kalau menurut gua itu ya contoh yang udah nggak ada aja pekerjaan sekarang. Misalkan orang yang kasir tol gitu, lo dibayar untuk ini kan, untuk ngambil uang, ngasih karcis dan segala macam. Lo nggak berharap ada kritik dong dari orang kayak gitu, bener nggak? Atau lo nggak berharap ini orang, bos, ini harusnya nggak boleh gini caranya apa segala. Enggak, sistemnya udah begitu aja. Kan gitu ya. Cuman kan yang lo harapkan adalah bahwa someday improvement itu selalu ada di semua lini perusahaan gitu kan, dari level terkecil atau level terbesar. Kalau gua menjadi si direksi perusahaan, gue juga sangat berharap ada masukan dari dia loh untuk bisa melakukan tugas itu dengan lebih baik lagi. Jadi critical thinking itu kan kalau kita lihat sebagai penyerangan kita sebagai orang yang defensif gitu, itu adalah kritik gitu. Tapi kalau kita lihat secara open minded, itu adalah masukan sebenarnya. Kayak gitu kan. Kalau gue jadi manajemen, gue akan berharap dari every level of the organization, semua orang bisa ngasih masukan untuk improvement. Gitu. Jadi menurut gue benar secara budaya organisasi ya, bukan budaya negara, budaya organisasi bahwa perusahaan itu commonly begitu, atau cara berpikirnya seperti itu. Padahal kalau lo tanya ke manajemen, belum tentu mereka berpikirnya seperti itu. Gitu ya, gitu. Nah, kedua adalah tadi gue bilang critical thinking bukan berarti tadi orang yang mengkritik gitu. Hanya mengkritik aja pekerjaannya gitu tanpa bisa ini. Nah, maka dari itu menurut gue yang namanya leadership itu penting.
leadership itu bukan masalah lo pinter-pinteran sama orang, tapi gimana cara lo handling kritik gitu kan, handling inputs dan segala macam, bagaimana lo menenangkan orang lain dan segala macam. Nah, itu menurut gue faktor itu. Karena gini, Bin, kalau gue ngelihatnya ini gue cerita sedikit ya. Iya, Bang. Gue in a way gue setuju sama Pak Profesor gitu ya. Stupidity paradox banyak dilihat di mana-mana gitu ya. Although tidak semua organisasi menurut gue punya masalah dengan itu. Kalau gue ngelihatnya malah adalah problem gue sekarang gitu ya. Gue merasa gue harus improve banget critical thinking di organisasi gue. Gitu. Kenapa? Karena gue butuh organisasi yang lebih agile, adapting this condition. Agile menurut gue bisa berhasil kalau lo punya critical thinking. Menurut gue ya. Kalau enggak, lo nggak akan bisa self-improve your organization gitu. Jadi dia harus punya critical thinking, jadi lo bisa lakukan improvement. Kenapa? Karena kalau semua harus di-solve dengan cara manajerial yang normal, dan organisasi lo akan ketinggalan zaman. Gitu. Jadi kalau gue sekarang isunya adalah justru sekarang gue butuh nge-boost organisasi gue, orang-orang gue sampai ke level terkecil yang ada di organisasi gue itu punya critical thinking yang baik. Sehingga dia ngelihat sesuatu tidak hanya hitam dan putih boleh dan tidak, conformity tadi istilah kita, tapi dia juga melihat apa yang bisa lebih baik lagi atau apa yang salah dari sini. Gitu. Paling gampang ya kita bicara absensi aja. Ya kan? Absensi lo jam 8 pagi gitu ya, nih Bapak HRD gitu, jam 8 pagi lo harus tap in, harus ini ya, zaman dulu kita sebelum COVID. Gue selalu mengkritik itu di every organization. Selalu gue tanya, apa objektif lo? Atau kita balik ya, karena gue banyak bicara manajemen risiko, apa risiko lo untuk bisa mengelola kontrol yang seperti ini gitu? Kalau karyawan telat, risikonya apa sih? Gitu. Lo mendefinisikan itu enggak? Gitu. Mengganggu produktivitas, oke, ada buktinya kalau ini mengganggu produktivitas apa enggak gitu. Misalkan ya gitu. Jadi hal-hal yang begitu kan orang harusnya berpikir kritis gitu. Jadi orang tahu gitu fungsinya ini apa. Nah, ini juga sejalan sebenarnya sama Simon Sinek ya, kalau ya gue juga suka masalah why gitu ya. Jadi I don't know nama jenis leadership-nya apa, tapi mempromot why di organisasi itu jadi penting gitu. Kenapa lo ada di sini? Itu kan salah satu yang ngebuat orang punya critical thinking ya. Kalau menurut pendapat gue sih gitu. Jadi gue in a way gue setuju, tapi tidak semua organisasi seperti itu. Dan tadi ya gue bilang, yes it is about organization culture which is leadership, jadinya penentu sekali gitu ya, tergantung leadernya seperti apa dan tadi apa ya, bukan budaya negara. Kita nyalahin budaya aja gitu. Jangan nyalahin budaya negara. Gitu. Walaupun GERF hosted ya, dia ngeluarin paper mengenai budaya orang Indonesia yang sangat ini gitu, itu menghindari konflik, itu dibilang tuh menghindari konflik, sangat ikut sama atasan dan segala macam. Kita pernah bahas atau enggak ya gitu ya? Belum pernah. Kayaknya kita belum pernah. Itu menarik juga. Cuma ya tadi kembali lagi menurut gua ya, kalau kita selalu begitu dan itu dijadikan alasan, menurut gua kita nggak kemana-mana sih. Iya, benar Ki. Jadi yang pertama juga adalah bahwa ini ya it's okay. Maksudnya of course setiap orang ada pandangannya juga. Jadi ketika lu cerita, oh ya mungkin ada hal yang lu rasa setuju, ada hal yang enggak juga. I think it's great gitu ya. Mungkin yang kayak gini juga gitu ya. Karena gue juga belajar bahwa gue lagi belajar bahwa even dari setiap research itu tuh ada criticism dari setiap artikelnya. Jadi misalnya ini buku ini ada kritiknya mengenai ini tuh, ini kurang membahas ini gitu. Jadi kayak misalnya lu tadi kan cerita, oh jangan hanya culture, karena jangan kayak gini, karena ini menurut gua ada juga area-area ininya mungkin, I think diskusi ini menurut gua cukup menarik sih. Maksud gua jadi ada pandangan-pandangan yang seperti itu gitu. Karena menurut gua memang ujungnya knowledge itu adalah wisdom ya. Menurut gue ujungnya tuh wisdom, makanya filosofis lah gitu ya.
gue ngambil yang gue belajar S2, gue yakin Iwan juga ngerasain dan gue yakin lo juga akan sedang ngerasain dan mungkin sudah merasakan. Ya adalah bahwa knowledge itu pasti ada dua sisi gitu. Iya kan, gitu pasti tadi ada kritiknya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Jadi sangat luas cabangnya. Kalau lo mau tarik lagi pasti ada hubungannya dengan psikologi, ada hubungannya dengan, ya kan, macam-macam lah gitu. Jadi itu ada hubungan kemana-mana gitu, dan habis itu lo akan merasa kecil gitu. Gue cuma tahu segini doang dari sekian banyak gitu. Benar-benar. Benar. Iwan tadi ada mau kasih pandangan apa, Wan, dari Iwan? Enggak, ini lagi coba ngebayangin masalah critical thinking and conformity dalam set yang lebih besar sekarang ini. Misalnya apa? Misalkan vaksin apa nggak divaksin? Oke. Pemimpin A atau pemimpin B? Semua orang itu adalah conformity dan critical thinking dengan ekstrimnya masing-masing gitu. Bisa kayak misalnya gini, di satu sisi conformity bagus karena kalau misalnya kita pengen ngerjain sesuatu sampai selesai gitu ya, terus sesuai dengan apa yang mau kita tuju gitu ya. Kayak misalnya kita mau ngejar vaksin secepatnya paling cepat mungkin. Kalau misalkan masyarakatnya nggak konform ataupun banyak yang debat dan terlalu kritis gitu ya. Tapi ada itu kalau itu sih banyak disinformasi juga sih sebetulnya. Itu yang agak sulit. Jadi di satu sisi sebetulnya mungkin kita ngerasa bahwa conformity itu mungkin ada dampak negatifnya, tapi tentunya ada dampak positifnya kalau kita mau nge-impose sesuatu yang sifatnya kita tahu bahwa ini baik, tapi ya kalau di satu sisi pertentangannya terlalu tinggi, itu bakalan susah untuk diterapin. Gitu sih. Benar. Ya. Termasuk polarisasi juga kan. Itu di drive dari conformity di dua ekstrim yang berbeda. Jadi kemana-mana sih sebetulnya. Polarisasi dia dari conformity dari dua sisi yang ekstrim ya. Jadi yang satu, benar karena si polarisasi ini ya, gue baca lihat YouTube-nya siapa ya gitu ya. Waktu itu salah satu ada orang yang diwawancara sama Gita Wirjawan kalau nggak salah. Jadi lu kalau di YouTube itu lu banyak belajar, seringkali karena dia itu algoritmanya memperlihatkan apa yang lu suka. Jadi tuh lu tuh akhirnya bukan mencari kebenaran ya, bukan cari yang benar apa, tapi cari pembenaran katanya. Jadi cari pembenaran. Nggak sadar. Bener. Oh, lu gini, emang bener karena orang lain bilang ini, yang ini bilang ini. Yes, karena lu akan diliatin orang-orang yang bilang. Padahal ada orang lain juga yang bilang nggak seperti gitu. Itu menarik juga tuh. Dari setupnya itu asik nih ya mengenai ini, dan gue juga ada satu yang gue lagi belajar juga ya, bukan belajar ya, gue mungkin diperkenalkan kali ya. Jadi adalah mengenai subjectivity gitu ya. Jadi di sini di beberapa kelas gue tuh di satu kelas gitu, dia tuh cerita bahwa seringkali kita tuh untuk konteks ini ya, mungkin kayak knowledge organization atau apa gitu ya, kita tuh kan selalu mengarah ke objectivity lah. Misalnya let's say how we appraise, kalau orang ada company appraisal gitu ya, performance appraisal atau performance management. Jadi kita menilai orang itu gimana caranya seobjektif mungkin lah kan, biar bisa ini. Nah, ada view juga bahwa lu nggak mungkin melakukan itu katanya, bukan nggak mungkin ya. Dia tuh ngelihat bahwa justru mengencourage lu tuh harus lu lihat juga subjectivity lu gitu. Karena subjectivity lu itu representing background, maksudnya background tuh cara pandang, culture, kerangka pemikiran, mungkin mazhab manajemen atau apa-apa yang akhirnya membuat lu punya sebuah pandangan subjektif mengenai sebuah performance misalnya, atau sebuah behavior, atau sebuah cara pandang atau approach terhadap sebuah apa yang dilakukan gitu. Nah itu juga gue lagi, menarik juga ya. Maksud gue
Jadi ada kemarin tuh ceritanya mengenai di dalam bahasan diskusi kita kali ini tuh kita nggak akan bahas mengenai misalnya kalau kan suka ada kalau HR tuh employee engagement survey ya. Jadi lu tuh pengen survei untuk pengen melihat apakah orang tuh engage kerja di tempat lo. Kan biasanya mereka kasih survei, mereka kasih ada kuesioner. Terus kalau angkanya segini it's good gitu. Angka di bawah itu mungkin enggak, angkanya kayak gimana. Terus jadi kita kadang suka measure juga, divisi ini bagus nih orangnya engage semua gitu. Tapi is it really gitu? Apakah dengan angka segitu lu benar-benar merepresent atau enggak? Atau itu subjectivity dari apa namanya, dari pertanyaannya atau dari orangnya ketika menjawab itu kerangka pemikirannya seperti apa. Nah, itu yang gue juga masih mencoba apa ini gitu ya. Cuman maksud gue itu relate sama yang tadi juga ya. Jadi kerangka polarisasi itu kan berarti ada masing-masing orang punya ways pandangan dan orang punya pandangan, orang punya ya pemikiran gitu ya. Makanya jadi bisa ada polarisasi perbedaan pendapat gitu, anjir. Ini mungkin topik selanjutnya. Gimana lagi? Mungkin juga gue kebetulan ya masuk di satu organisasi yang di awal sekali sama sang pemilik organisasi gitu ya. Dia ngasih quotes yang membuat gue teringat sampai sekarang. Apa tuh? Dia bilang, jadilah roda yang berderit. Roda yang berderit? Ya. Kenapa Karena tuh? kalau roda berderit itu, kalau lo bawa gerobak, rodanya bunyi, lo pasti akan merhatiin tuh roda kan. Lo kasih minyak, gitu ya. Jalan lagi, lo dengerin lagi. Jadi lo memperhatikan. Jadi maksudnya dia adalah, ya itu, jadilah orang yang kelihatan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa lo diem aja gitu, nggak bisa lo ini, lo harus kelihatan gitu memang. Kelihatan tuh dalam artian ya lo apa namanya, memberikan pandangan lah ya. Ya kepercayaan gue adalah lo bukan mengkritik. Ini kembali lagi ya, menurut gue tuh dua hal yang berbeda antara kritik dengan critical thinking. Lo bring improvement, bring benefit, bring manfaat gitu ya ke si organisasi lo gitu. Itu menurut gue sih itu penting banget gitu ya, mikirin apa yang bisa lebih baik lagi gitu. Ya itu menurut gue sih jadi warnanya banget lah gitu. Kalau gue ngelakukan banyak hal tuh gue pasti mikirin what's in it for everyone gitu. Gitu. Menarik. Kenapa Pun? Obatnya adalah WD-40. Nah itu betul banget, itu dia WD-40 obatnya. Iya. Benar-benar. Roda yang berderit. Menarik juga. Jadilah ya. Roda yang. Tapi roda yang berderit itu ini nggak tahu nggak ya? Apa nih dia lancar nggak jalannya? Nggak tahu. Gitu. Tapi lo bunyi. Nah itu kan makanya sebenarnya bukan masalah performa lo bagus gitu kan, performa lo optimal saja gitu. Karena gue ngalamin ya, Bin ya, apa namanya gue ngalamin gini. Kebetulan karena industri gue consulting, in a way gitu orang mikir gitu ya bahwa pada saat in your early career, lo harusnya bisa jadi orang yang ngikut apa yang diminta, gitu. Ya, somehow ada yang berpikir begitu. Lo ikut aja apa yang diminta, lo lakukan pekerjaan lo dengan baik. Kalau harus lembur, kalau harus pergi ke ujung dunia, lo pergi ke ujung dunia, gitu kan. Lakukan itu semua, gitu. Tapi di satu sisi, pada saat lo sampai certain level, gitu ya, di managerial level atau udah senior level, lo diminta untuk berpikir. Ya, betul banget. Lo diminta untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Nggak bisa begitu menurut gue. Itu yang gue menurut gue enggak, lo berpikir dari saat lo masuk gitu. Itu yang menurut gue jadi penting banget gitu. Betul. Lo harus bisa berpikir dari lo masuk. Lo harus bisa, kalau kita bicara lo harus punya koneksi yang banyak, ya lo harus punya koneksi yang banyak dari lo masuk gitu. Karena nggak bisa tiba-tiba muncul ya itu ya. Nggak bisa. Terus tiba-tiba lo diangkat jadi level tertentu gitu ya, nggak bisa ya. Cari klien, gue 15 tahun ini udah tidak punya teman. Iya, lu sempat cerita tuh kan gila. Iya. Lu Karena kan gue kerja. Ya gue inget lu sempat cerita bahwa
di dalam consulting kadang-kadang kan kalau waktu awal-awal dia belum disuruh cari klien lah gitu. Ya, nanti certain level lu harus cari klien. Nah, gimana lu berharap orang ini bisa jago cari? Karena dari pas awal juga kan nggak diajarin. Lu tiba-tiba harus bisa gitu kan. Iya, itu gitu. aneh. Lo bahkan kehilangan teman kan karena lo sibuk kerja gitu. Waktu awal-awal sibuk aja di kantor gitu. Iya, bener. Temen lu kok pasti ada maunya nih dia nge-WA gue. MLM Jadi kehilangan klien. Iya kan? Ini mungkin mau nawarin produk lain nih. Mau jadi downline-nya nih mungkin ya. Iya gitu. Nah, benar Ki. I think that's ini ya. Jadi dari awal justru harus ininya ya, harus kita nurture ya ininya. Wah, ya gue agak cukup percaya sama itu sih gitu ya, sama konsep itu. Dan kalau gue ada satu buku yang gue baca dari awal gue kerja ya, apa namanya? Itu bukunya John Maxwell. Gue lupa ya judulnya, tapi kalau nggak salah Creating Leaders Around You. Gitu ya. Di waktu awal-awal gue kerja tuh gue baca buku itu, yang menurut gue ya buku populer lah ya, John Maxwell gitu kan. Leadership ya. Gitu kan, dia banyak nulis buku leadership, tapi ada satu buku itulah yang gue kebetulan baca gitu. Buku yang lain nggak gue baca, cuma buku itu. Dan kebetulan ya itu buku lumayan ini sih, menginspirasi ya. Artinya dia bilang pokoknya bahwa lo harus yang gue paling ingat banget adalah you have to create the environment so the leaders bisa berkembang. Jadi critical thinking menurut gue itu tadi penting banget dalam rangka ya tadi lo menciptakan leader. Jadi lo pasti mau leader-leader lo yang bisa berpikir kan? Iya, betul. Bukan yang hanya bisa melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Menurut gue sih jadinya itu ya, create di climate gitu. Gue sih selalu bilang lo bikin lo sebagai ini ya, sebagai pemimpin ya lo harus bikin iklimnya gitu. Gak bisa selamanya nyaman, tenang gitu. Enggak, kadang-kadang lo harus kasih bencana juga gitu. Disaster, kasih hujan, kasih apa, apresiasi kasih gitu, harus digituin gitu. Sama kayak dulu orang Jepang yang ini mancing ikan di laut. Orang Jepang tuh Wan, kalau orang Jepang mancing ikan di laut kan katanya setelah ikannya dipancing nggak didiemin aja, tapi dimasukin ke dalam kolam lagi di perahu. Jadi pada saat nyampe itu ikannya masih hidup. Nah, jadi biar dia masih seger ikannya, karena daging ikan seger itu lebih enak gitu. Jadi memang di-create gitu environment-nya supaya lo menghasilkan yang optimal. Sama ada yang kurang Ki, selain dimasukin ke dalam kolam lagi, dimasukkan juga pemangsanya. Jadi ikannya pun tetap bergerak terus. Bahkan gerak terus ya ikannya ya. Nah iya itu benar tuh Iwan. Jadi nggak juga manusia ini ya. Iya. Udah gitu datang-datang terus dimakan. Udah dipancing, diambil dari lingkungannya, masukkan lingkungan baru, dikasih pemangsa, dimakan. Jahat sekali manusianya. Menarik sekali memang nih. Ini coba diskusi yang sangat menarik ya, karena menyentuh berbagai. Iya. Ini membantu Ebi nanti nulis papernya sebenarnya buat profesor. Ini modus saja ya. Jadi gua abis ini gua tinggal nulis saja. Sambil dengerin di YouTube. Iya. Jadi oh gini. Oke. Jadi panel gua akan tulis Syahraki 2021. Ini jadilah roda yang berderit. Iwan Indonesian saying gitu. Gitu. Gue dari mengutip dari seorang praktisi teknologi dan security. Gitu. Oke, mudah-mudahan dapat kelompok pencapir bisa juga mendapatkan views ya, minimal pendapat juga. Dan tentunya kalau kelompok pencapir punya pandangan, biar juga ya di komen ya. Itu banyak nih suka mulai nih komen-komen, walaupun ada beberapa komen ya terkait dengan materi, mungkin ada juga yang berhubungan peninggi badannya kakak gitu. Peninggi badannya kakak gitu, ada juga, tapi nggak apa-apa, kita tetap apresiasi. Ya, siapa tahu punya pandangan mengenai ini, kita sangat tunggu nih, biar siapa tahu kita bisa diskusi atau malah bisa kita undang ke kelas Sabtu untuk bisa kita
tukar pikiran. Oke? So, terima kasih banyak. Sekali lagi, Kompet Capir. Have a great Saturday dan see you. Bye-bye. Bye, everyone.